Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati para kiai, para nyai, bahwa saya harus siap menjawab pertanyaan tentang mengundang Zionis dan pertanyaan tambang. Nah, supaya saya nggak kebanyakan ngomong, saya langsung saja ngomong soal itu. Ya, pertama saya mengundang Zionis itu memang sepenuhnya salah saya karena tidak peka terhadap latar belakang orang terkait dengan Israel dan Zionis ini. Saya mengundang orang namanya Peter Berkowitz, orang Amerika, karena dia ini adalah profesor di Stanford University, profesor yang ranking internasionalnya itu menurut QSWR, jadi QS World University Ranking, itu nomor 3 di seluruh dunia. Dia ini profesor hukum dan pernah menjabat sebagai kepala divisi perencanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri Amerika, dan dia punya spesialisasi kajian tentang hak asasi manusia. Nah, saya undang dia karena di dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak 2022, saya mengkampanyekan suatu wacana, suatu khitab untuk mengajak masyarakat internasional ini kembali kepada konsensus internasional, muahadah dualiyah yang sudah terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Karena muahadah dualiyah itulah yang menjadi dasar keseluruhan tatanan internasional yang berlangsung selama ini. Nah, muahadah dualiyah yang saya maksud itu adalah piagam PBB 1, itu Juni 1945, dan yang kedua adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kenapa dua ini? Karena yang dua-duanya ini memuat tentang kesetaraan martabat dan hak dari setiap manusia, sehingga penjajahan, penindasan berdasarkan ras, agama, dan lain-lain ini harus dihapuskan. Diskriminasi dan lain-lain harus dihapuskan berdasarkan konsensus dua ini, kesetaraan hak dan martabat dari bagi setiap manusia. Nah, berbagai masalah yang terjadi dalam kemelut dunia hari ini sebetulnya merupakan akibat dari ketidaksetiaan aktor-aktor tertentu, aktor-aktor dunia tertentu, ya termasuk Amerika, Rusia, Israel, dan lain-lain terhadap muahadahnya ini, terhadap konsensus ini. Dan kalau orang ingin mencari penyelesaian bagi sekian banyak kemelut yang terjadi di seluruh dunia ini, sebetulnya jawabannya ada pada konsensus itu. Kalau kembali kepada konsensus piagam PBB dan deklarasi hak asasi manusia, di situ ada normanya, di situ sudah ada garis-garis prinsipnya. Kalau kembali ke situ, semua kemelut sebetulnya bisa diselesaikan. Ini yang sedang saya kampanyekan
secara internasional, mulai dari membuat forum R20 di Bali, disusul dengan Muktamar Fikih Peradaban di Surabaya dan seterusnya sampai sekarang. Nah, orang yang namanya Peter Berkowitz ini adalah profesor hukum dengan spesialisasi kajian hak asasi manusia. Maka saya mengundangnya, dan memang saya tidak peka terhadap latar belakang pandangan-pandangan tentang Zionisme dan lain-lain. Sehingga saya tidak meneliti. Baru setelah dibongkar-bongkar orang, baru saya juga, ternyata begitu. Dan saya sendiri tidak meneliti sebelumnya memang. Ya, saya sendiri juga tidak terlalu dekat. Saya pernah ketemu dengan dia itu tahun 2022 awal, dan kemudian bertemu lagi terakhir kemarin September 2024. Saya ketemu, lalu saya tawari untuk memberikan kuliah di Jakarta. Saya tidak perhatikan latar belakangnya lebih jauh. Nah, itu saja. Jadi sepenuhnya saya salah dalam soal ini. Nah, persoalannya kemudian kenapa saya tidak peka terhadap latar belakang orang ini terkait dengan Israel dan Zionisme. Karena saya memang 14 tahun sejak 2011 memang bergaul sembarangan. Saya ini bergaul secara sembarangan di berbagai belahan dunia, ketemu dengan segala macam orang. Saya ketemu dengan ya tokoh-tokoh radikal, saya ketemu dengan aktor-aktor yang terkait misalnya dengan Rusia, dengan Cina, dengan Amerika, dan ketemu dengan Yahudi, dengan orang-orang Israel. Dan itu sejak lama, saya kira para kiai dan nyai juga tahu. Saya tahun 2018 saya ke Yerusalem, bahkan ketemu Netanyahu di sana, diundang untuk bertemu Netanyahu. Ya, artinya saya memang lama bergaul sembarangan sehingga tidak memperhatikan lagi latar belakang orang. Nah, kenapa saya bergaul sembarangan? Pertanyaan berikutnya, kenapa saya bergaul sembarangan? Ada dua hal. Pertama, karena ada yang memberi contoh. Karena ada yang beri contoh, ya. Jadi ada yang dicontoh. Kalau tidak ada yang dicontoh, saya mungkin nggak berani juga. Karena ada yang dicontoh, jadi saya berani bergaul sembarangan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kedua, karena saya memang punya kegelisahan yang sudah lama sekali, kegelisahan yang mendalam sekali, sampai saya pernah mengalami depresi, sampai pokoknya begitulah, memang berat sekali kegelisahan itu. Kegelisahan saya itu adalah mencari jawaban tentang apa mau kita ini terkait dengan Palestina. Saya bikin macam-macam untuk R20, humanitarian Islam, fikih peradaban dan sebagainya. Itu yang di kepala saya, di balik kepala saya itu terutama sebetulnya adalah soal Palestina. Karena saya melihat Palestina ini berpuluh-puluh tahun, Palestina ini menjadi cacat peradaban tempat kita hidup selama ini. Saya sampai mengatakan kalau dunia membiarkan apa yang dialami oleh orang-orang Palestina terus-menerus, saya tidak tahu apakah ini masih bisa disebut sebagai dunianya manusia.
Karena apa yang terjadi kepada manusia-manusia Palestina itu sungguh-sungguh di luar kemanusiaan. Nah, maka saya lalu timbul pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam sekali. Kita ini mau apa? Kita ini mau perang nggak sama Israel nih? Ini pertanyaan saya. Kalau dibilang perang yang benar, memang benar mau perang. Di pihak-pihak lain ngajak perang, kita tidak mau. Kita bukan cuma tidak mau, kita melarang orang untuk ikut. Ingat nggak? Hizbut Tahrir mengajak perang. Hizbut Tahrir mengajak perang melawan Israel. Kita bukannya tidak mau, kita melarang orang ikut Hizbut Tahrir. Al-Qaeda mengajak perang. Kita bukan cuma tidak mau, kita melarang orang ikut Al-Qaeda. ISIS ngajak perang. Kita juga melarang orang ikut ISIS. Kita mau apa nih? Apa kita tidak mau perang? Nah, ini kalau kita tidak mau perang, apa itu berarti kita mau damai? Kita mau mencari jalan keluar secara damai. Kita mau penyelesaian damai. Kalau penyelesaian damai, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari penyelesaian damai itu? Berpuluh-puluh tahun sejak 1948, apa yang belum kita lakukan? Kita demo sudah, kampanye mendukung Palestina sudah, kampanye mengecam bahkan mengutuk Israel sudah, mengirim bantuan sudah, diplomasi internasional sudah, istighosah sudah, kunut nazilah sudah. Sampai sekarang apa yang belum kita lakukan? Menurut saya yang belum kita lakukan ketegasan kita mau apa nih? Mau perang apa mau damai? Kalau perang pertimbangannya seperti apa? Nah, kalau damai kita mau apa? Semua sudah kita lakukan. Kita teriak-teriak puluhan tahun itu apa pengaruhnya terhadap keadaan orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina sendiri ya mereka juga masih mengalami kesulitan untuk mengkonsolidasikan diri di antara mereka. Saya kira masyhur sudah bagaimana Gus Dur berakrobat soal ini. Gus Dur orang pertama orang NU, ketua umum NU pertama, mungkin orang NU pertama yang berkunjung ke Israel sebelum yang lain-lain. Itu sebelum Muktamar 89, saya ingat betul. Gus Dur mendirikan yayasan bersama Shimon Peres, Perdana Menteri Israel waktu itu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, itu Shimon Peres datang secara rahasia dan ditemui di bandara, ngobrol sebentar, pulang lagi. Itu Gus Dur jadi presiden. Gus Dur itu ya kita tidak salah Gus Dur, tapi Gus Dur melakukan semua itu dan yang menjadi kontroversi karena beliau mencari jalan apa yang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa, kalau cuma teriak-teriak saja itu tidak cukup, nyatanya tidak cukup.
Belum mencari jalan dengan apapun yang mungkin. Itu keyakinan saya. Nah saya coba-cobalah. Coba-coba nyari-nyari. Bedanya kan Gus Dur keramat, saya enggak gitu aja kan. Tapi saya juga nyari-nyari dengan segala macam cara. Dan saya pikir saya enggak punya resiko apa-apa. Karena saya tidak akan pernah ikut coblosan pemilu, sehingga saya tidak ada resiko. Kalau ikut coblosan pemilu kan harus menghadapi demonstran-demonstran ini. Saya tidak resiko, saya paling-paling dimarahi kiai. Dan kalau saya dimarahi kiai, ya sudah pantas saja. Saya santri, dimarahi kiai, udah pantasnya santri dimarahi kiai. Nah, maka sebetulnya saya mencari jalan ke sana kemari sehingga saya ketemu sembarang orang tidak karu-karuan. Ini mungkin para kiai teman-teman ini nggak pernah berpikir ada orang Yahudi anti Israel misalnya. Ada rabi Yahudi yang sangat kritis mengecam ajaran Yahudi, itu ada. Nah, begitu itu ada. Orang itu macam-macam. Ada orang Kristen yang kalau ke Yerusalem diligahi mukanya sama Yahudi, tapi kunceng belain Israel, itu juga ada. Dunia ini semua macam-macam. Nah, saya memang seperti saya katakan biasa bergaul sembarangan begitu, ketemu segala macam orang tanpa peduli latar belakangnya, hanya fokus kepada isu, pada wacana, pada gagasan-gagasan, sehingga saya tidak peka, sehingga mengundang orang namanya Peter Berkowitz lalu jadi masalah di sini. Sebetulnya itu saja. Ya, dan saya mohon maaf atas ketidakpekaan saya itu, karena memang arahnya itu sebetulnya terkait dengan program yang sedang saya coba jalankan di PBNU. Itu apa? Programnya sederhana saja. Saya kan sudah sejak 2011, 14 tahun lebih saya ini keluaran ke sana kemari, bergaul sembarangan, tadi ketemu segala macam orang, dan tidak banyak di NU yang punya sempat mengalami seperti saya, ketemu orang-orang macam-macam itu. Nah, saya itu cuma pengen berbagi dengan teman-teman PBNU yang lain ini, berbagi pengalaman ini dengan cara mengundang dan mengenalkan orang-orang yang pernah saya temui. Banyak yang saya sudah kenal itu, puluhan, mungkin lebih dari 100. Dan ini orang-orang yang sebetulnya juga bukan orang-orang sembarangan, ya. Orang-orang yang levelnya tinggi sekali. Sebelum Peter Berkowitz ini, saya mengundang orang namanya John Lenczowski. Ini orang Katolik Polandia. Dia menjadi penasihat keamanan zaman Presiden Ronald Reagan. Dia yang membangun dan menjalankan strategi perang dingin sampai Uni Soviet bubar. Itu orang namanya John Lenczowski. Saya pertemukan, kenalkan dengan teman-teman ini, dan semua bisa mengenal bagaimana orang macam ini berpikir sampai berhasil membubarkan Uni Soviet. Otaknya ini macam apa? Itu yang saya ingin berbagi dengan teman-teman. Sebetulnya saya merencanakan mengundang banyak tokoh-tokoh yang lain. Ada misalnya orang namanya Muhammad Abdul Fadl. Dia ini pemimpin redaksi surat kabar Al-Ahram, yaitu surat kabar resminya pemerintah Mesir, dan sekaligus juga pemimpin redaksi media online namanya yang dipublikasikan di Eropa, namanya Al-Arab. Itu media berbahasa Arab terbesar di Eropa. Ini redaksi Muhammad Abdul Fadl ini.
ya, dan lain sebagainya. Ini banyak yang mau kita undang. Nah kebetulan salah satunya orang namanya Peter Berkowitz ini yang belakangan setelah bongkar-bongkar ternyata Zionis gitu ya. Itu kesalahan saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya atas hal ini. Nah kemudian yang kedua tambang ya, kalau ada kekhawatiran bahwa pandangan tidak memihak ini bisa terperosok dalam oportunisme, itu sebetulnya akarnya pada makom masing-masing sebetulnya. Nah yang saya lakukan ini terkait makom saya. Nah karena sampean ini ya NU bagian namun ya kita dalam makom untuk bersikap seperti saya gitu. Jadi begini, dua hal ya. Mungkin saya bicara dulu lebih sedikit lagi soal Israel Palestina boykot dan lain-lain itu ya. Jelas bahwa protes itu perlu, jelas itu perlu dan berguna. Jelas bahwa boykot itu perlu dan berguna. Bahkan sekarang ada sekelompok orang-orang Eropa yang mereka beriuran untuk membawa kapal datang ke Gaza dari Eropa. Orang Eropa ini kafir ini berani datang ke Gaza. Orang Indonesia tidak ada yang berani. Nah, tapi saya harus katakan bahwa akar masalahnya adalah masalah politik dan solusi yang dibutuhkan adalah solusi politik. Maka harus ada kerangka kerja yang memungkinkan agregasi politik mengenai hal ini. Saya ini punya wawasan sosiologi yang lumayan dan saya punya pengalaman politik serba sedikit. Maka kita untuk bisa melakukan agregasi politik, ya kita harus berhubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam agregasi itu. Jadi semua yang berkembang sebagai teriakan-teriakan di jalan, di grassroots ini harus sampai kepada aktor-aktor politik. Kemarin tuh demo orang teriak macam-macam, ya. Ini kalau ketua DPR, presiden, menteri-menteri cuek, ya kan gak akan jadi apa-apa. Harus ada yang bicara dengan mereka, mendorong mereka untuk bersikap dan melakukan tindakan supaya terjadi namanya agregasi politik. Nah, mohon maaf ini saya lafakra ya, jadi saya bukannya mau gagah-gagahan. Setelah sekian lama saya terlibat dalam aktivisme internasional bergaul sembarangan tadi, sebetulnya saya mendapatkan kesempatan alhamdulillah mengenal sejumlah aktor-aktor politik yang signifikan. Orang mungkin nggak percaya potongan seperti saya ini berteman misalnya dengan Presiden Hungaria, berteman dekat dengan Perdana Menteri Slovenia. Saya berteman cukup dekat ya, dengan mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Saya berteman dengan banyak orang aktor-aktor signifikan, mantan Perdana Menteri Inggris dan sebagainya. Nah, maka dalam makom saya, kalau saya cuma ikut-ikutan demo di jalan atau cuma pilih makan masaku saja, ini ada sesuatu yang saya khawatir seharusnya saya lakukan, tidak saya lakukan. Gitu.
Mungkin saya kenal orang itu kok. Saya bisa ngomong sama dia, saya bisa otak-atik supaya ada diskusi tentang ini. Misalnya saya kemarin itu September saya diundang untuk presentasi tentang gagasan kembali kepada konsensus itu di sejumlah think tank besar di Amerika, di Washington Institute, Heritage Foundation, di Atlantic Council soal ini. Jadi saya ada di makom itu, ya ketemunya ya orang segala macam itu, ya Zionis dan ada Zionis radikal segala macam itu ya. Memang mereka ini yang ada di situ. Nah, lepas dari hasilnya apa, saya dalam posisi untuk berhubungan dengan mereka. Ini soal makom. Nah, begitu juga dalam soal tambang tadi, ini soal makom juga. Saya itu sejak 2010 mungkin, 2010-2011 itu ada masalah tambang yang sangat krusial di Rembang. Saya sudah bicara ke sana kemari dan tidak ada katakanlah tidak ada dialog yang konklusif tentang soal ini dengan berbagai pihak. Menurut saya membuat pengamatan dan studi tentang masalah tambang secara umum di Indonesia ini. Saya sampai pada kesimpulan ini tidak cukup cuma pakai undang-undang soal tambang dan sumber daya alam ini. Ini harus ada konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Kenapa? Indonesia ini kan kaya raya, Masya Allah. Itu Eropa, seluruh Eropa itu mau nanam apa-apa sudah nggak ada tempatnya, mau nebang hutan sudah tidak ada hutannya, sudah habis, tanahnya digali nggak ada apa-apanya Eropa itu. Jadi mereka hidup di tengah kehampaan. Dari mana mereka dapat kekayaan? Sepunyanya orang. Dan itu yang mereka lakukan selama ini. Kita ini duduk di atas kekayaan yang luar biasa. Kita ini hidup di atas khazainil ardh. Raya luar biasa kita. Luar biasa. Tapi kekayaan kita itu bentuknya sumber daya alam. Sebagian besar dalam bentuk tambang. Kalau ini nggak boleh diambil, kita nggak jadi kaya. Supaya kita jadi kaya beneran, ya ini harus diambil. Cuma masalah sekarang, ngambilnya itu dengan cara apa? Dengan norma-norma seperti apa? Ini yang belum ada kesepakatan. Yang menurut saya dibutuhkan lebih dari sekedar undang-undang. Karena kalau undang-undang itu gampang diakali. Undang-undang misalnya ya, undang-undang bahwa penambangan tidak boleh di hutan lindung, misalnya begitu ya. Tapi kemudian ada aturan penetapan hutan lindung pemenang menteri. Betul? Lalu menterinya diajak ngomong heho, akhirnya dia bikin keputusan ini bukan hutan lindung, misalnya begitu kan. Itu kan kayak gitu. Nah, kita perlu kesepakatan yang lebih mendasar, dan itu hanya mungkin lewat konsensus. Ada banyak hal yang kita butuh konsensus sebetulnya. Di UD 45 itu kan hasil konsensus murni loh ini. Ini bukan hasil kompetisi politik, bukan hasil kontestasi politik, ini kesepakatan beneran ini. Ya. Beda dengan misalnya referendum. Referendum itu kontestasi politik. Undang-undang itu kontestasi politik. Tapi ini musyawarah mufakat beneran UD 45 itu. Dari seluruh elemen bangsa. Tapi masih butuh konsensus lanjutan. Ada beberapa item misalnya bahwa negara menjamin kebebasan
setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan, itu kan pasal berapa saya lupa itu. Tapi tidak ada konsensus tentang bentuk jaminannya seperti apa dan sejauh mana. Sampai sekarang sering orang ribut soal tempat ibadah, soal kegiatan ibadah, karena kurang operasionalisasi, norma-norma operasional kurang disepakati dalam saat ini. Ada lagi misalnya kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, ya, diatur oleh undang-undang, hanya begitu, diatur oleh undang-undang. Nah, normanya seperti apa? Belum ada penjelasan. Harus bebas atau harus terkekang, harus bagaimana? Belum ada penjelasan. Yang ada cuma rujukannya kepada apa? Konvensi Jenewa atau apa namanya? Konvenan Jenewa soal kebebasan berpendapat ini. Ya. Tapi yang konstitusional ini belum. Kemudian bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, dan produk-produk yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu yang belum ada konsensus selanjutnya. Gimana caranya penguasaan negara itu sejauh mana, bagaimana norma-norma untuk pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat. Ya. Belum lagi soal produk-produk yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Kalau BBM oke, LPG oke, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana dengan mie instan? Setiap orang makan mie instan. Itu pabrik mie instan itu setiap hari miliaran itu produksinya. Itu termasuk hajat hidup orang banyak apa enggak? Hajat hidup rakyat banyak apa enggak? Termasuk yang harus dikuasai negara apa enggak? Ini hal yang membutuhkan konsensus lebih lanjut. Nah, ketika kita bicara soal ini, ya, maka kita akan memperoleh bobot kalau kita menjadi bagian dari stakeholder, dari musahim dari masalah itu. Kalau kita di luar, kita tidak bisa, kita tidak punya kredibilitas untuk ikut ngomong. Saya ingat dulu itu protes terhadap hasil perjanjian Renville yang cuma memberi RI ini Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur sedikit sekali, Jawa Barat out dan lain sebagainya. Semuanya protes sehingga Masyumi rapat dengan rekomendasi menolak bergabung di kabinet Hatta karena protes atas kegagalan itu. Kiai Wahab Abdullah mengatakan enggak, kita harus masuk kabinet Hatta. Karena kalau kita di luar, kita cuma bisa teriak-teriak dari luar. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa mengikhtiarkan perbaikan dari dalam. Waktu itu ada Kiai Muhammadiyah namanya Kiai Hajid yang menyanggah mengatakan, nah, terus apa niatnya masuk kabinet itu? Ya untuk memperbaiki dari dalam, kata Kiai Wahab. Kalau begitu niat itu harus ditegaskan dengan setegas-tegasnya, kata Kiai Hajid. Dan Kiai Wahab menyaut, loh, mana dalilnya talafut berniat? Nah, maka sebetulnya salah satu, ya saya mau dikatakan ini apologi justifikasi apa ya monggo saja. Tapi bahwa kemudian NU menjadi salah satu stakeholder di dalam industri tambang itu, NU punya suara yang kredibel. Ini juga pengusaha tambang ini, NU ini. Kita baru ikut ngomong soal ini. Kalau ada rapat-rapat, karena ada itu namanya asosiasi penambang atau apalah itu, gabungan tambang atau apa itu ada di situ. Nah, supaya kita ikut rapat, ikut diundang bersama pemerintah, ikut ngomong di depan DPR karena kita juga punya tambang. Nah,
Itu salah satu hal dasar. Apalagi sekarang misalnya Presiden Prabowo bahkan berencana pembukaan supaya bukan cuma pengusaha besar yang bisa dapat izin penambangan, dibuka semua. Nah, masalah berikutnya kan soal lingkungan hidup dan lain-lain. Itu yang harus kita diskusikan kemudian, dan kita harus punya suara. Kita harus punya suara dalam soal itu. Nah, kira-kira begitu. Artinya keinginannya seperti itu. Nah, apa namanya, ya yang lain-lain ya ini keinginan yang wajar lah, ya, memang ada lah keinginan. Ya masa yang lain-lain sudah dapat. Ini saya kasih tahu ya, semua konglomerat itu, semua tidak satu pun yang beda. Semua konglomerat yang menjadi besar itu, ya yang jadi gajah lah, jadi naga, jadi segala macam itu, semuanya mulai dari konsesi, apakah tambang atau hutan, semuanya mulainya dari situ. Nah, kita ini tetap jadi kerucuk-kerucuk begini ini karena nggak pernah punya konsesi, dan ada jalan untuk mendapatkan konsesi, yaitu diantara tomaknya, ya alasan tomaknya itulah kira-kira begitu ya. Tapi ada alasan yang idealistis juga dalam hal itu, bukan tomak individual ya, ini tomak kolektif. Bahkan ini tomak jama'i, tomak umum. Kayak gitu saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, dan saya terima kasih sekali atas kesempatan ini. Ya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.